Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi manajemen ingin mempresentasikan dari hasil review jurnal kami yang akan dibacakan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap pengembangan kewirausahaan bidang ekonomi kreatif di Kota Jambi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM, jumlah wirausahaan di Indonesia pun melonjak tajam dari 0,24% menjadi 1,56% dari jumlah penduduk. Meski begitu, jumlah tersebut masih jauh dari target wirausaha Indonesia yang harus idealnya minimum 2% dari jumlah penduduk. UKM atau UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Menurut World Bank, Indonesia sendiri sumber penghidupan sangat bergantung pada sektor UKM. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian, disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen SDM, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan. Penyajian informasi akuntansi agar tidak menyesatkan pemakainya, maka penyajian informasi harus berkualitas. Informasi merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi, atau boleh dikatakan bahwa tanpa informasi maka tidak akan ada perusahaan. Informasi akan menjadi perekat antara orang-orang yang ada dalam perusahaan. Batik Jambi sudah mulai dikenal di Nusantara, namun untuk memenuhi permintaan pasar, batik Jambi ada yang diproduksi di Jawa. Hal ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jambi belum mampu memenuhi permintaan pasar. Industri batik khususnya di Kota Jambi membutuhkan informasi akuntansi manajemen, terutama informasi berupa informasi masa lalu seperti pelaporan informasi keuangan, analisis kemampuan menghasilkan laba, beberapa biaya yang dikeluarkan, dan informasi masa yang akan datang, yaitu dalam penentuan harga batik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen, kepribadian wirausaha terhadap pengembangan wirausaha bidang ekonomi kreatif di Kota Jambi. B. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen terhadap pengembangan kewirausahaan bidang ekonomi kreatif di Kota Jambi. C. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh kepribadian wirausaha terhadap pengembangan kewirausahaan bidang ekonomi kreatif di Kota Jambi. Metode penelitiannya menggunakan metode variabel. Usaha kecil menengah atau yang disebut dengan UKM dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu tiang atau penyangga perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari bukti nyata bahwa sebagian besar UKM atau UMKM di Indonesia tidak menghadapi krisis di tengah-tengah krisis global pada tahun 2008 lalu. Perkembangan jumlah UKM atau UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah, walaupun dalam hal persentasi masih kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Meski begitu, dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki UKM atau UMKM terbesar sejak tahun 2014. Menurut data BPS 2014, jumlah UMKM di Indonesia memiliki 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian pengaruh pengguna informasi akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap pengembangan kewirausahaan bidang ekonomi kreatif di Kota Jambi. Langsung saja akan saya jelaskan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner berisi pertanyaan yang telah dikirimkan kepada seluruh responden yang pemilik dan perajin batik di Kota Jambi. Setiap responden wajib menjawab 30 pertanyaan, terdiri atas 11 pertanyaan terkait dengan penggunaan sistem informasi akuntansi, 11 pertanyaan terkait tentang kepribadian wirausaha, dan 8 pertanyaan terkait dengan pengembang kewirausahaan. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, dapat dilihat bahwa persentase jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 30%, dengan jumlah 12 orang, dan jumlah responden jenis kelamin perempuan 70% dengan jumlah 28 orang responden. Tingkat pendidikan, responden lulus SD 12 orang, 30%, SLTP 8 orang 20%, SLTA 17 orang 42,5%, dan sarjana 3 orang
7,5%. Responden yang tingkat pendidikan SLTA merupakan responden terbanyak dengan presentasi 42,5%. Jika dilihat dari masa kerja responden, masa kerja yang kurang dari 5 tahun, 6 orang 15%, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 19 orang, 47,5%. Dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 15 orang, 37,5%. Responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 5 orang, 12,5%. 30-40 tahun sebanyak 12 orang atau 30%. Berusia 40-50 tahun sebanyak 14 orang, 35%, dan di atas 50 tahun sebanyak 8 orang, 22,5%. Perkenalkan, nama saya Diana Vista. Di sini saya akan menjelaskan definisi operasional variabel. Terdapat 11 indikator. Yang pertama, laporan penjualan. Yang kedua, laporan biaya operasional. Yang ketiga, laporan daftar piutang. Yang keempat, laporan persediaan barang. Yang kelima, laporan utang. Yang keenam, laporan biaya lainnya. Yang ketujuh, laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang kedelapan, laporan analisis pulang pokok. Yang kesembilan, laporan kenaikan biaya operasional. Yang ke-10, laporan analisis penetapan harga jual. Dan yang ke-11, laporan analisis modal kerja. Dan populasi sampelnya, populasi di penelitian ini adalah para pengrajin batik yang ada di Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Mega. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis dan jenis penelitian dari jurnal ini. Hipotesis 1, berdasarkan hasil uji F, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 1556 dengan signifikansi 0,225. Hipotesis 2, berdasarkan pengujian penggunaan informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial menghasilkan nilai statistik T sebesar 1589 dengan tingkat signifikansi P-value sebesar 0,121. Hipotesis 3, berdasarkan pengujian variabel kepribadian wirausaha terhadap pengembangan kewirausahaan menghasilkan nilai statistik T sebesar minus 0,914 dengan tingkat signifikansi P-value sebesar 0,366. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen, penggunaan informasi akuntansi manajemen X1, kepribadian wirausaha X2, dan variabel dependen yaitu pengembangan kewirausahaan Y yang dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh pemilik UKM atau UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data premier yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke UKM atau UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, khususnya perajin batik di Kota Jambi. Nama saya Rio Arianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dalam jurnal ini. Teknik pengumpulan data, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, di mana yang akan dijadikan sampel adalah para perajin batik yang ada di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayanan. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner berisi pertanyaan yang telah dikirimkan kepada seluruh responden, yaitu pemilik dan pengrajin batik di Kota Jambi. Di sini saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Berdasarkan dari jurnal pengaruh pengguna informasi akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap pengembangan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif di Kota Jambi, dapat kita lihat kelebihannya yaitu memberikan solusi pelaku UMKM untuk menggunakan penggunaan informasi akuntansi manajemen agar dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, kekurangan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu membaca data dalam jurnal tersebut masih sulit untuk dipahami dan banyak juga kalimat yang tidak efektif sehingga sulit untuk dimengerti. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.